Pandawara aja minta maaf gara-gara sampah masyarakat satu itu tuh kagak keangkut. Karena kayak emang kelakuannya kayak sampah, mukanya juga kayak sampah. Hola netizen yang tercinta, perbuatan Armor Toreador yang tega melakukan KDRT pada sang istri Cut Intan Nabila yang baru saja melahirkan membuat geram dan mengundang kemarahan publik, termasuk Pandawara Group. Dalam postingan terbarunya, Pandawara terlihat menyindir Armor Toreador. Ada dua gambar yang diposting Pandawara Group untuk menyindir Armor Toreador di postingannya yang viral. Pertama, menampilkan latar hitam polos berisikan pernyataan minta maaf Pandawara Group untuk seluruh masyarakat Indonesia, seolah ikut berduka dengan kejadian tersebut. Kedua, menampilkan foto Armor Toreador. Saking viralnya postingan Pandawara Group, Polres Bogor, Jawa Barat pun ikut mencuat di kolom komentar. Sudah kami angkut. Ya, begitulah komentar dari Humas Polres Bogor. Kini, Armor Toreador dikabarkan telah diamankan pihak berwajib. Armor Toreador ditangkap di hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selebgram Cut Intan Nabila mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Jadi dia memang merekam apa yang dilakukan suaminya ke dia dan juga ke bayinya. Jadi Cut Intan Nabila ini sudah punya 3 anak ya. Anak yang terakhir itu belum umur sebulan deh. Dan pada saat suaminya melakukan kekerasan itu, Masya Allah, anak yang masih bayi itu kan ada di ujung tempat tidur itu ya, itu kayaknya ketendang gitu loh, ya ampun. Dan itu sebenarnya kejadiannya itu memang udah sering kali, cuman memang Cut Intan itu apa ya, bertahan gitu ya, karena bertahan demi anak-anaknya. Nah ini buat semua wanita ya, kalau pasangan kita, suami kita, pacar kita, apalagi masih pacaran gitu ya, melakukan KDRT, menurut aku udah selesai ya. Boleh bertahan demi anak-anak itu memang harus, tapi kalau ini udah kasusnya KDRT itu menurut aku sudah tidak bisa ditoleransi gitu loh. Kalau perlu dilaporkan ke pihak kepolisian, karena ini sudah membahayakan nyawa kita, orang di sekeliling kita, anak-anak kita. Itu kan ada bayinya tuh ya, yang aku lihat videonya, ya ampun, tega banget gitu loh. Lagian laki-laki kenapa sih berani sama perempuan kayak gitu? Sekuat apapun perempuan, tenaganya nggak akan mungkin bisa melebihi laki-laki gitu loh. Jadi kalau laki-laki beraninya sama perempuan, jangan jadi laki-laki, pakai rok aja gitu loh ya. Kalau perempuan apalagi itu istri ya, istri apalagi di muslim itu ya, di Islam gitu. Kok di muslim, di Islam itu kan memang harus patuh sama suami. Tapi suami yang mana dulu? Kalau suami udah melakukan KDRT, menurut aku nggak perlu sih dipertahankan lagi. Selesai aja menurutku, laporkan ke pihak kepolisian. Jangan bertahan karena anak-anak tapi kamu mengalami KDRT. Jangan, menurutku sih. Kamu masih muda, masih punya masa depan yang panjang, anak-anak kamu juga berhak bahagia. Jadi bener-bener aku tuh udah nggak respect banget gitu ya dengan laki-laki yang melakukan KDRT gitu loh. Ya jangankan ngelawan gitu ya, dia cuma bisa nangis, mungkin apa nggak punya perasaan gitu ya, apalagi sampai bayinya ketendang kayak gitu. Belum ada sebulan tuh kayaknya bayinya. Dan untuk Cut Intan, sabar, kesedihan kamu akan segera tergantikan dengan kebahagiaan yang lebih lagi ya. Selesaikan masalahmu, jangan takut untuk melaporkan ke kepolisian ya. Jangan bertahan karena anak-anak tapi kamu menerima KDRT, menerima kekerasan. Kamu layak untuk bahagia. Dan untuk suaminya, kamu bukan laki-laki, karena laki-laki sejati tidak akan mungkin melakukan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan itu harusnya disayangi, dilindungi, bukan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bukan laki-laki kalau lawannya perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu. Dan buat semua teman-teman perempuan ya, jangan pernah mempertahankan sesuatu, mempertahankan hubungan yang laki-lakinya, pasangan kita itu sudah melakukan KDRT. Jangan pernah, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Misalkan dia kapok gitu ya, minta maaf, pasti nanti dia akan melakukan lagi. Tinggal menunggu waktunya aja ya, jangan ya. Zaman sekarang laki-laki makin gila ya. Anak kau baru umur 1 bulan loh, baru lahir bulan Juli yang lalu ya. Bisa lo ketemu sama dia, bisa lo gara-gara dia emosi. Hah? Gara-gara apa kalian berantem sampai kau tega anak kau pun kena imbas? Anak kau tuh kecil, loh, baru lahir, belum ada dosanya. Ih,
Bapak apalah kau nih, nggak ngerti aku. Mbak Cut, inilah aku bilang sama kakak ya, 5 tahun loh kak, kakak digitukan sama laki kakak, dibuat samsa sama laki kakak, terus selingkuh pula dia berulang-ulang kayak gitu. Kok mau lah kakak memperbaiki terus-terusan kak? Kalau udah selingkuh kak, itu bukan khilaf kak. Nanti kayak gitu lagi, apalagi kalau dia tahu kakak ini akan selalu ya meminta apa tuh, ayo kita perbaiki lagi saya. Dia akan kayak gitu terus kak, melunjak tahu kakak. Astagfirullahaladzim, nyebut aku nengok kasusnya Kak Cut nih, nyebut aku sumpah. Ih kak, udah lari kak, udah lari. Apalah yang, aduh jangan kak, jangan demi anak kak, jangan demi anak kita yang kita kalau misalnya mental kita juga nggak bagus kak, kita membesarkan anak kita juga nanti pun aduh melihat keadaan rumah tangga mama bapaknya itu keadaannya kayak gitu, anak kita juga stres kak. Kakak pikir aduh lain kali ku gigit ubun-ubun lakinya itu sumpah demi apapun. Yang tahu kan cewek yang mantan atlet angker itu kena KDRT, terus sekarang videonya tuh lagi viral kemana-mana. Nih ya, gue kasih tahu untuk kalian, mau cewek mau cowok, kalau kalian saat masih pacaran aja, pacar kalian nih emosiannya nih dalam bentuk kekerasan verbal maupun non verbal, udah tinggalin, udah cukup loh. Kalian gak ingat kasusnya yang anak DPR tuh yang ngebunuh ceweknya tuh, yang di pakai mobil itu kan baru pacaran ya, dengan iming-iming dia bakal berubah gini ya, selingkuh. Itu tuh emang nggak bisa berubah, tapi bisa jadi lebih baik. Nah, kita bertanya, lebih baiknya ini bakalan lama atau enggak? Rata-rata enggak. Apalagi selingkuh itu bukan penyakit yang bisa disembuhin, yang ada obatnya, nggak ada. Selingkuh itu habit. Oke, ketika lu ngasih 1 kali kesempatan, oke, kalau emang benar-benar berubah. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali, aduh, lu berharap apa? Kata gue mah pikir-pikir lagi nih, orang yang mau ke jenjang lebih serius tapi udah tahu nih sikap pacarnya ini temperamen. Entah cewek entah cowok ya, sekarang ya nyawa ini nggak semahal harga tambang di Indonesia. Lu bisa hilang nyawa kapan aja di tangan kekasih lu yang lu cinta-cintai. Jangan cuman karena dia mohon-mohon, ngemis-ngemis, dia baik secara materi tapi dia sering temperamen kasar, lu tetap mau kawin sama dia. Jangan. Terus untuk pemerintah nih, ketatin lagi lah hukum untuk KDRT, perlindungan terhadap anak perempuan. Nih orang-orang pelaku KDRT ini harus dikebiri kalau bisa ya, harus dihukum seberat-beratnya biar jerak. Jangan cuman disuruh berdamai sama, kadang nih biasanya kebiasaan nih, ntar lagi ditanganin pihak berwajib suruh berdamai. Ih gila, gue kadang juga. Sumpah ya, aku nih nggak pernah sekesel ini ngelihat permasalahan rumah tangga orang lain. Tapi pas aku lihat videonya tuh kayak, gimana ya, sedih banget. Kok bisa gitu ya, masih nifas, jahitan, sesar belum kering, tapi udah di kayak gituin sama suaminya. Videonya juga kan aku kasih lihat ya ke suami aku. Terus aku mau tanya, POV dari laki-laki melihat video tadi tuh kayak gimana? Nih aku mau tanya ya, untuk suami-suami, pernah nggak sih kepikiran buat nyakitin istrinya pas lagi marah? Biasanya kalau lagi marah tuh kepikirannya apa? Cuman daripada kalap, ya udahlah, mending tenangin diri dulu aja, banyakin istighfar kayak gitu. Udah tenang ya baru ngobrolin masalahnya apa. Jadi sebaiknya nih kalau suami lagi marah, lagi emosi tuh sebaiknya ngapain? Tenangin diri, istighfar, tenangin diri dulu. Tenangin diri dulu guys, istighfar ya, istighfar. Sebelum kalian menyakiti istri kalian tuh istighfar. Baru tanya masalahnya apa, baru ngobrol, sharing gitu ya.
aku yakin nih pasti banyak banget perempuan-perempuan yang makin takut nikah setelah tren yang kemarin, ditambah sekarang ada kasus baru lagi. Tapi tenang aja ya, nggak semua laki-laki kayak gitu. Contohnya kayak misalkan suami aku gitu ya, dia kalau marah katanya mending menenangkan diri dulu keluar gitu. Dari sini kita bisa menyimpulkan ya, pernikahan yang menyelamatkan pernikahan itu tuh bukan cinta, bukan kekayaan, bukan ekonomi, tapi lebih ke keimanan seseorang ya. Kuat iman nggak gitu ya, dia bisa menahan hawa nafsu nggak buat tetap tenang walaupun marah. Apalagi aku sampai bingung harus berkata-kata kayak gimana karena beneran itu parah banget. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari laki-laki seperti itu ya. Untuk yang belum nikah, tetap tenang, gak usah ke-trigger. Intinya harus bener-bener diseleksi ya. Sebelum kalian ngelihat dia mapan atau enggak, dia itu kayak gimana, please lihat dulu akhlaknya, lihat dulu kebiasaannya kalau dia marah tuh kayak gimana. Kalau misalkan kalian tahu dari sebelum nikah dia tuh kalau marah suka memukul benda atau teriak atau suka ngomong kasar ketika dia marah, itu kalian harus hati-hati karena ada potensi KDRT nanti ke depannya. Jadi hati-hati ya guys. Lo ngerti gak sih, Pandawara aja minta maaf gara-gara sampah masyarakat hati itu tuh kagak keangkut. Karena kayak emang kelakuannya kayak sampah, mukanya juga kayak sampah. Jadi singkat cerita banget tadi itu Cut Nabila aka mantan atlet Anggar Indonesia itu nge-upload CCTV dia kena KDRT sama suaminya. Dan jangan sedih, gak cuman KDRT, di captionnya juga dia jelasin kalau selama 5 tahun pernikahan ini ya kan, itu gak cuma mendapatkan KDRT tapi juga diselingkuh berkali-kali. Ya Allah, nggak masalahnya banget ya, lakinya cakep kagak, kaya juga kayaknya kagak gitu. Jadi kayak apa yang mau dilihat dari laki-laki cecunguk macam itu gitu loh. Dan Kak Cut Nabila aja tuh subhanallah cakep banget kayak bidadari, lu tau gak sih, cakep banget. Pertanyaan gue emang cewek tuh kalau kecintaan emang begitu ya, kagak bisa ngelihat mana cecunguk mana kagak. Mending kalau misalnya cecunguknya tuh hatinya bagus, ini hatinya busuk, jadi kayak apa yang dilihat kata gua. Dan yang bikin gua geram banget adalah itu kan di pas CCTV itu kan dilihat lagi di dok gitu kan. Dan lu tahu apa? Itu anaknya ada di kasur itu juga. Dan kata gua banget deh, itu anak sampai otaknya kagak ada. Emang ya Allah, otaknya bukan lagi dengkul tapi kagak ada. Gue gak ngerti banget, gue sedih banget liat footage karena kayak itu bener-bener kenceng banget, kelihatan banget, itu tenaganya full. Dan di video juga si ceweknya tuh pokoknya kalau sependengaran gue ya, itu kenapa bisa sampai memicu keributan itu gara-gara si Cut Nabila itu kayak bilang kayak main cewek terus. Abis itu kayak kalau nggak salah apanya gitu dibanting dan abis itu dibukul gara-gara kayak ini pakai duit gue. Sarap. Udah gitu saking gak kuatnya akhirnya Kak Cut Nabila itu di CCTV-nya pokoknya minta tolong sampai kayak ada yang datang gitu ke kamarnya, kayaknya mbaknya. Dan alhamdulillahirobbilalamin itu ada orang di rumah ya. Kalau misalnya nggak ada itu anak-anaknya masih udah kecil cok. Udah mana yang kecil itu masih bayi banget lagi, kayak masih piyi banget baru lahiran gitu. Oke, semangat terus deh buat Kak Cut Nabila. Pokoknya jangan mau balikan sama orang begitu. Kalau dia sujud minta maaf ludahinnya cuh gitu. Kagak dan mau balikan pokoknya. Laki-laki tuh kalau udah selingkuh sama main tangan tuh ya Allah Akbar, gak bisa dirubah mbak, udah gak bisa dirubah, udah mendingan lari, udah anaknya lucu-lucu banget lagi kayak beli lari mbak. Buat laki-lakinya semoga cepat bertemu sampai Mak Kuasa, iya kan? Amin ya rabbal alamin.